Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Bunda Alia Mauren. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Oke, langsung aja ke videonya. Enggak langsung ya. Nah, kali ini saya mau menjelaskan terlebih dahulu. Jadi openingnya kali ini ada yang beda dikit. Sekarang ganti Bunda Alia Mauren. Soalnya kan udah ada adik Mauren. Waktu dulu tuh pas adik Mauren udah lahir, sebenarnya saya juga udah pengen banget ada adik Maurennya. Tapi kadang ini mulut tuh susah banget buat ganti-gantinya gitu loh. Mungkin karena udah terbiasa bilangnya itu Bunda Alia. Nah, yaudah tuh, kemarin ada yang komplain di Instagram, katanya itu coba dong Bunda Alia openingnya diganti Bunda Alia Mauren, soalnya kan udah ada adik Mauren. Oke, siap, mudah-mudahan kali ini saya bisa terus berucap Bunda Alia Mauren ya, amin. Soalnya ini kadang mulut tuh Masya Allah susah banget buat dikondisikan gitu loh. Tadi saya juga sempat berhenti gitu kan ya waktu saya bilang Bunda Alia Mauren, karena saya bingung ini habisnya waktu saya bilang Bunda Alia Mauren apa ya. Oh, ternyata waktu saya inget-inget. Gimana nih kabar kalian semua, semoga sehat selalu, amin. Oke lah, segitu dulu cerita saya mengenai kata-kata yang ada di awal-awal tadi. Nah, lanjut lagi di videonya. Jadi kali ini saya tuh lagi masak dua menu. Ini masaknya itu pagi-pagi sekitar ya jam 6 kurang 15 menitan. Untuk menu yang pertama ini tuh satset banget. Untuk menunya ada mie goreng. Ini mie gorengnya itu saya pakai mie telur. Nah, terus untuk bumbunya saya cuma pakai bawang merah, bawang putih, cabai merah yang saya buang bijinya, sama saya pakein kemiri yang saya ulek gitu loh. Untuk kemirinya ini nggak saya irisin tapi saya ulek. Tapi ya balik lagi sama pribadi masing-masing aja lah ya, lebih suka bumbu mie goreng itu diulek ataupun diiris-iris. Dulu tuh saya pernah lah ya, bukan dulu sih, kemarin-kemarin lah ya, saya tuh pakai bumbu ulek. Tapi kadang saya tuh suka bingung ngira-ngiranya itu kayak gimana. Kadang tuh waktu saya ngeblender itu kebanyakan. Jadi kalau misalkan kebanyakan terus mie gorengnya dikit kayak gimana gitu kan ya rasanya. Alhasil sekarang saya balik lagi aja. Untuk kemirinya saya ulek, terus untuk bumbu bawang merah bawang putihnya saya irisin aja. Dan ternyata saya pribadi lebih suka kalau misalkan bumbunya itu diirisin. Kalau diulek ataupun di blender itu juga enak, tapi ya kalau versinya saya lebih enakan diirisin ternyata gitu. Terus untuk mie gorengnya tadi saya tambahin kol secukupnya aja, sama ditambahin 2 butir telur. Terus untuk bumbu tambahannya saya kasih saus tiram, saus tomat sedikit, terus saya kasih tambahan lada, dikasih tambahan masako ayam, micin, sama gula pasir dikit gitu lah ya, karena kurang nampol kalau misalkan pakai kecap doang. Sama ditambahin garam sedikit aja, nggak usah banyak-banyak, udah kayak gitu aja untuk bumbunya. Nah, kalau misalkan rasanya udah pas ya udah tinggal diangkat terus dimasukin deh ke mangkok. Ya, kalau misalkan bahasanya Bunda Alia kayak agak belibet gimana gitu, mohon dimaklumin aja, namanya juga Bunda Alia Mauren. Kalau misalkan kurang belibet ya agak gimana gitu lah ya. Oke, lanjut lagi ke videonya. Nah, kemarin tuh saya sempat bilang sama Pak suami kayak gini, ya besok masak jengkol balado ya. Terus kata Pak suami, aduh bosen banget laki-laki jengkol balado, laki-laki apa tuh namanya, tongkol balado, laki-laki ikan pindang balado gitu kan ya. Pak suami bisa tuh protes. Yaudah, terus saya bilang sama Pak suami lagi, kira-kira kalau misalkan masak jengkol maunya di bumbu apa? Terus saya ngasih pilihan tuh, mau rendang jengkol ataupun semur jengkol. Kata Pak suami, ini nih kayak masakan tadi yang saya makan gitu kan ya. Nah, jadi tadi itu saya dapat selamatan. Terus selamatannya itu ada semur jengkol. Terus Pak suami request pengen masak semur jengkol. Oke, siap, saya turutin. Tapi ini semur jengkolnya ala saya aja. Kalau misalkan kok beda sama teman-teman semua, ya udah nggak apa-apa lah ya. Pokoknya tergantung versinya masing-masing aja kalau misalkan lagi masak-masak. Nah, untuk jengkolnya berhubung saya punya yang agak tua-tua, bukan agak tua-tua sih, emang tua-tua lah ya. Untuk jengkolnya itu saya rebus. Nah, untuk ngerebusnya itu agak lumayan lama, sekitar ya 30 menitan gitu, karena saya tuh pengen jengkolnya tuh bener-bener empuk banget, terus nampol gitu lah, soalnya kan mau menyajikan buat Pak suami. Nah, untuk jengkolnya waktu saya rebus saya tambahin garam sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Terus udah tuh setelah 30 menit waktu saya cek, saya tusuk pakai garpu, alhamdulillah jengkolnya tuh empuk dengan sempurna, Masya Allah. Terus lanjut lagi saya cuci, habis saya cuci saya goreng sebentar untuk jengkolnya, nggak usah lama-lama lah ya. Entah kenapa saya pengen aja digoreng, tapi ya tergantung versinya masing-masing aja pokoknya lah ya.
Oke, lanjut untuk bumbunya. Mohon maaf nih agak telat dari videonya. Nah, untuk bumbu si semur jengkolnya saya cuma pakai bawang merah, bawang putih, kemiri. Terus saya pakaiin kunyit sedikit aja, nggak usah banyak-banyak, sama cabai merah keriting, dan juga saya pakaiin jahe sedikit, nggak usah banyak-banyak. Terus untuk bumbu tambahannya saya tambahin ketumbar, lada, sama dikasih tambahan serai salam lengkuas. Udah kayak gitu aja. Nah, untuk bumbunya saya blender aja, tapi ternyata waktu saya ngeblender kayak agak kebanyakan gitu sih ya. Nah, ya udah saya kurangin aja, untuk sisanya saya masukin ke dalam kulkas. Untuk bumbunya tinggal ditumis-tumis saja sampai bumbunya itu matang. Kalau misalkan udah matang, tinggal dimasukin aja jengkol yang tadi udah dikeprek. Nah, ngegeprek jengkolnya itu setelah jengkolnya itu digoreng. Terus kalau misalkan udah dimasukin, tinggal ditambahin air aja secukupnya ya. Pokoknya tadi teman-teman bisa ngeliat aja lah ya sendiri saya ngasih airnya itu seberapa. Terus untuk tambahannya lagi nih, saya kasih tambahan kecap agak lumayan banyak sih. Jadi biar nanti warnanya itu bener-bener kayak yang saya inginkan. Terus saya kasih tambahan garam, kasih tambahan micin, gula pasir, sama masako ayam. Udah kayak gitu aja. Nah, habis itu tinggal ditunggu sampai airnya itu menyusut dengan sendirinya. Kalau misalkan airnya udah mulai menyusut kayak gini nih, ya udah tinggal diaduk-aduk aja sampai benar-benar mengeluarkan minyak dengan sendirinya. Soalnya kalau misalkan nggak diaduk-aduk, saya takutnya nanti di bagian bawahnya itu bumbunya kayak gosong, jadinya nanti kurang nampol. Nah, ujuk-ujuk untuk jengkolnya udah mateng, Masya Allah, ini sesuai apa yang saya harapkan. Untuk rasanya ini juga Masya Allah enak banget, kata Pak Suami. Waktu Pak Suami apa tuh namanya, saya liatin fotonya kan ya, saya udah selesai masak jengkol, Pak Suami katanya itu langsung buru-buru pulang. Tadinya kalau misalkan nggak saya liatin fotonya, Pak Suami tuh mau makan batagor di jalan terlebih dahulu, soalnya tuh katanya udah lapar banget. Nah, pas Pak Suami udah nyampe rumah, Pak Suami langsung bilang, "Pun, ayo dong langsung makan aja." Ya udah tuh, saya bilang sama Pak Suami, "Bentar ya, ini nanggung banget lagi masang spray." Terus alhamdulillah Pak Suami tuh mau nungguin. Dan untuk masakan saya kali ini cuman kayak gitu aja, tapi yang penting rasanya tuh nampol banget. Nah, untuk pasangannya ya ada kerupuk gitulah, sama ada peyek, sama ada apa ya, kalau saya mah suka banget sama emping. Teman-teman tahu nggak Pak Suami tuh bilang apa? Masya Allah, ini tuh enak banget Bun, beneran jengkolnya harus dipertahankan ya, resepnya jangan diganti-ganti. Beneran saya nggak bohong, Masya Allah rasanya tuh seneng banget kalau misalkan masakan yang kita masak dengan sepenuh hati itu dipuji sama Pak Suami. Sampai Pak Suami tuh nambah nasi, kalau nambah nasi berarti tandanya tuh emang bener-bener enak. Terus alhamdulillah juga untuk jengkolnya ini kan cuman buat 2 kali makan dan bener-bener habis dong, nggak tersisa sama sekali. Untuk mie gorengnya juga sama. Oke, lanjut lagi ke videonya. Ini posisinya Pak Suami itu udah pulang kerja, tapi saya tuh lagi mau ganti spray terlebih dahulu seperti yang saya bilang tadi. Untuk adik Moren mandinya itu gasik banget pagi-pagi sama bundanya, itu sekitar jam setengah 6 pagi karena adik Moren udah bangun. Terus adik Moren oh yaudahlah sekalian aja saya mandiin dan juga saya sekalian mandi. Nah, kalau untuk kakak Alia ini mandinya itu agak siangan, sekitar jam setengah 8-an. Nah, ini saya udah selesai pasang spraynya, tinggal pasang sarung bantal sama sarung guling. Jadi alhamdulillah banget kan ya, Pak Suami pulang kerja, masakan udah selesai, rumah juga udah bersih, udah saya sapu, udah saya pel, terus udah saya lap-lap juga. Terus bagian dapur juga Masya Allah udah bersih semuanya, anak-anak udah mandi, saya juga udah mandi ya, walaupun gak pakai make up sih ya. Teman-teman juga bisa lihat aja sendiri muka saya tuh kayak agak kusam-kusam gimana gitu. Nggak apa-apa lah, walaupun nggak pakai make up, yang penting pakai lipstick aja biar agak seger. Nah ya udah, yang penting pakai parfum juga biar wangi. Oke, lanjut lagi. Ini saya tuh lagi ngambilin nasi buat Pak Suami karena Pak Suami itu katanya udah lapar banget. Nah, untuk kakak Alia makannya itu mie goreng. Alhamdulillah lahap juga. Dek Moren juga sama, makanya mie goreng. Terus saya kasih tambahan telur. Soalnya kan tadi saya pakai telurnya itu 2. Pokoknya kakak Alia sama adik Moren mah makanya mengikutin bundanya aja. Kalau misalkan nggak selera sama masakan saya, biasanya kakak Alia makan yang ada ataupun yang lainnya. Contohnya itu kayak nugget ataupun ayam chicken ataupun kok ayam chicken sih, maksudnya itu ayam crispy ataupun telur ceplok dadar ataupun apa tuh namanya ya, abon. Nah yaudah, kita mau sarapan. Kalau kakak Alia makannya itu sambil nonton TV karena katanya itu nggak mau makan di sini. Kalau misalkan makan di sini katanya itu gerah panas. Ya udah, terserah kakak Alia aja ya. Oke, lanjut lagi ke videonya. Kalau untuk video ini video sebelum mengantar kakak Alia sekolah, jadi saya sempetin dulu buat jemur baju.
Nah, alhamdulillah banget di hari Senin ini tadi tuh hujan, padahal di hari Senin saya tuh ada nyuci baju. Terus hujannya itu sekitar jam 12-an siang, padahal saya tuh lagi tidur enak-enaknya tuh. Saya langsung bangun karena refleks gitu kan ya denger hujan. Nah, kalau misalkan udah refleks bangun kayak gitu, saya tuh udah nggak bisa tidur lagi. Udahlah, alhasil saya ngedit video aja dan ya udah sambil dubbing kayak gini. Untuk sampahnya BTW itu belum saya buang, ngebuangnya nanti aja kalau misalkan saya mau nganter kakak Alia. Dan ya udah mungkin sampai sini aja video saya karena udah mau selesai juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching and bye bye.